ada yang sumbang dari gigi motor dan mobil, khususnya menyangkut Anies Baswedan. Coba kemarin ada kebakaran di Puntang, storage BBM milik Pertamina. Dan kebakaran tersebut bukan kali ini aja terjadi, sepanjang yang Bang tahu sudah beberapa kali. Tapi ada lain dengan respon yang ada saat ini terhadap kebakaran. Kebakaran dan kebetulan kebakaran saat ini menimbulkan korban jiwa. Beberapa saudara kita yang tinggal di Tanah Merah di sekitaran Depok tersebut. Tetapi narasi yang digiring bukan karena apa kebakarannya, tetapi bagaimana ujungnya yang salah adalah Anies Baswedan. Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sobat Kicau Jelata, apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua atau kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat dan harus bahagia. Pemilu serentak 2024 tidak sampai setahun lagi. Tidak sampai setahun lagi. Suasana, situasi politik mulai memanas dan tentu saja ini sesuatu yang lumrah. Tapi jika memanasnya tidak sehat, ibarat kita menghidupkan mesin, mobil, motor sebelum berangkat, tapi ada yang sumbang dari suara mesin keluar, tentu ada yang salah dalam mesin tersebut. Dan itulah yang kita lihat dalam memanasnya mesin politik saat ini. Kita tahu bahwa satu-satunya calon atau balon, bakal calon yang sudah mendapatkan tiket 20% itu baru Anies Baswedan. Anies dicalonkan oleh Partai Nasdem, Partai PKS, dan Partai Demokrat. Gabungan suara dari tiga partai ini sudah melebihi 20%, dan tentu saja itu adalah ambang batas presidential threshold. Jadi tiket 20% sudah ada dalam genggaman Anies, meskipun dalam tanda petik tiket tersebut adalah tiket kadaluarsa. Kenapa? Karena yang dipakai sebagai dasar atau basis penentuan threshold ini adalah hasil pemilu 2019 yang tentu saja di 2024 sudah kadaluarsa. Tapi okelah, itu sesuatu yang sudah mereka bukan kita sepakati, dan civil society sudah mencoba men-challenge-nya di Mahkamah Konstitusi berulang kali, tapi dengan jawaban yang sama bahwa hal tersebut adalah open legal policy. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut. Tentu sebagai negara hukum, ya kita terima meskipun dengan sedikit ngedumel. Lalu ada lagi yang menghebohkan. Beberapa hari yang lalu ada putusan pengadilan Jakarta Pusat kalau nggak salah, bahwa ada gugatan dari salah satu partai peserta pemilu yang tidak diloloskan oleh KPU. Kalau nggak salah Bang Partai Prima, gugatannya kepada KPU, dan putusannya adalah menunda pemilu. Dan kita tahu apa reaksi. Biasanya para ahli hukum, khususnya hukum tata negara, yang seringkali berbeda pendapat terhadap satu hal yang menyangkut ketatanegaraan. Tapi dalam konteks putusan yang ada saat ini tentang penundaan pemilu yang dilakukan oleh Pengadilan Jakarta Pusat, para ahli tata negara ini bersepakat bahwa putusan tersebut keliru. Bahkan pernyataan yang paling keras dikeluarkan oleh ahli tata negara Pak Jimli Asidiki, bahwa ketiga hakim yang memutus perkara tersebut tidak mengerti dan perlu dipecat. Tentu sebagai reaksi formal, itu adalah ranahnya yudikatif, ya kita terima. Tapi Bang Kica hanya ingin membuat satu analogi dalam perspektif jelata saja. Analoginya begini, katakanlah ada satu kompetisi. Kita ambil contoh yang paling populer adalah sepak bola misalnya. Kita katakanlah panitia penyelenggara telah menentukan syarat perkumpulan seperti apa yang boleh mengikutinya. Ada syarat-syarat yang ditentukan, lalu diseleksi oleh panitia penyelenggara. Karena itu memang otoritasnya panitia penyelenggara. Lalu panitia penyelenggara memutuskan ada klub, ada perkumpulan sepak bola yang tidak lolos seleksi administrasi, sehingga kelompok tersebut tidak bisa mengikuti kompetisi, ya kan?
biasa dalam suatu kontestasi, seleksi awal dari para peserta, kontestasi apapun. Tapi konteks ini kita coba sepak bola lah, yang paling populer di kita. Lalu kelompok yang dinyatakan tidak bisa ikut kompetisi ini oleh katakanlah orang-orang yang ada di dalamnya mengadakan komplain kepada lembaga, ya mungkin dalam hal ini kalau kita ambil sepak bola, PSSI misalnya. Mereka menyatakan bahwa panitia tidak fair, apa yang dibilang kami tidak penuhi, kami sudah penuhi, bla bla bla, intinya begitu lah. Jadi PSSI membahasnya dan PSSI memutuskan, ini kita ambil ekstrim, bahwa apa yang digugat oleh klub ini benar, maka kompetisi harus ditunda. Coba, di mana anomalinya? Di mana anehnya? Ya aneh lah. Kompetisi sudah dijadwalkan, sudah ditentukan tanggalnya, hari penyelenggaranya, jam penyelenggaranya. Tiba-tiba karena urusan dalam tanda petik private dari satu klub yang tidak diloloskan oleh panitia penyelenggara, kenapa harus klub-klub lain yang menanggung? Tentu menanggung akan penundaan kompetisi ini. Itu kan aneh gitu. Jadi anak kecil aja paham. Putusnya kan ada dua. Kalau panitia seleksi atau penyelenggara salah, ya dibolehkan saja klub ini untuk ikut kompetisi. Kalau panitia penyelenggara benar bahwa klub tersebut tidak memenuhi ketentuan, ya dikuatkan apa yang sudah diputuskan oleh penyelenggara. Nah, di situ tidak normalnya. Urusan private hanya satu klub dengan pihak penyelenggara. Lalu kenapa harus mengikat klub-klub lain yang sudah prepare, yang sudah memenuhi syarat, yang jadwal penyelenggaraan kompetisinya sudah ditentukan. Ini soal yang simpel saja di sepak bola. Apalagi soal ini di pemilihan umum. Konsekuensi dari putusan tersebut kalau diikuti tentu panjang. Satu, ada perpanjangan masa jabatan presiden. Bagaimana mekanismenya? Lalu apakah yang merintah adalah semacam apa ya? Ada menteri luar negeri, menteri dalam negeri, menteri pertahanan. Ya Bang Gica agak kurang lupa lah. Tapi ada itu di undang-undang dasar. Jadi panjang sekali implikasinya. Tentu itu juga akan membuat suasana iklim politik kita tidak sehat, tidak kondusif. Jadi Bang Gica berharap ya kita bukan tidak menghargai putusan pengadilan, tapi ya kalau putusannya dalam perspektif jelata, anak-anak yang nggak benar, apa kita harus menghargainya? Jadi mekanisme katakanlah KPU banding segala macam itu harus diikuti juga mekanisme lain yang memungkinkan bahwa rumpun yudikatif tetap berharkat, tetapi orang banyak, masyarakat luas kondusif, ya kan? Nah, kembali ke soal memanasnya mesin politik menjelang 2024, dan memanasnya itu menurut Bang Gica tidak sehat. Seperti kita start mobil, motor sebelum berangkat, ada yang sumbang dari bunyi motor dan mobil, khususnya menyangkut Anies Baswedan. Coba kemarin ada kebakaran di Pelumpang, storage BBM milik Pertamina, dan kebakaran tersebut bukan kali ini aja terjadi. Sepanjang yang Bang Gica tahu sudah beberapa kali. Tapi ada lain dengan respon yang ada saat ini terhadap kebakaran. Kebakaran dan kebetulan kebakaran saat ini menimbulkan korban jiwa. Beberapa saudara kita yang tinggal di Tanah Merah di sekitaran Depok tersebut. Tetapi narasi yang digiring bukan karena apa kebakarannya, tetapi bagaimana ujungnya yang salah adalah Anies Baswedan. Mereka mempersalahkan Anies bahwa korban jiwa yang diakibatkan oleh kebakaran tersebut itu tidak lain dan tidak bukan karena adanya pemberian IMB oleh Anies Baswedan terhadap warga. Ini kan aneh. Dan mereka umbar janji politik Anies Baswedan terhadap warga Tanah Merah. Teman-teman yang berbahagia, kita tahu bahwa bertahun-tahun tidak hanya di Tanah Merah, dimanapun di Jakarta ini, jika ada tempat yang bisa dihuni, maka orang akan menghuninya. Dan bergenerasi bahkan warga di Tanah Merah, terlepas dari apakah mereka menempati
tanah milik pemerintah atau Pertamina, atau mereka merasa bahwa itu tanah nenek moyang mereka, itu kita abaikan dulu. Tapi yang jelas ada faktanya warga tinggal di sana. Dan selama ini warga untuk minta sambungan air bersih, minta sambungan listrik itu tidak bisa karena status tempat dia tinggal ini tidak jelas. Nah, ada aturan PLN, ada aturan PAM. Anies menjawab realitas bahwa ada warga, bahkan kalau Bang salah ada gugatan warga yang dimenangkan oleh pengadilan. Jadi apapun kompleksitas masalah, yang Anies lihat adalah kemanusiaannya. Mereka sudah ada di sana, mereka tinggal di sana, tetapi mereka tidak menikmati distribusi keadilan sosial, maka Anies mengambil jalan tengah, memberikan. Jadi Anies bukan melegalkan orang luar masuk ke sana, enggak. Orang yang sudah tinggal di sana, berumah di sana, tetapi tidak mendapatkan distribusi keadilan sosial, katakanlah dalam soal listrik, air minum, karena tidak mempunyai status, maka Anies mengeluarkan IND yang sifatnya bukan personal, RT, CRW gitu. Regulasi soal tanah, kita itu harus melihat apa yang kita miliki sebagai tanah ini sebagai tanah untuk seluruh rakyat. Ini yang seringkali menjadi tantangan kita, regulasi-regulasi kita terkait dengan tanah. Karena itu kenapa kemarin ada IMB kawasan, itu kan jalan terobosan di saat persoalan pertanahannya belum bisa selesai. Padahal kita tahu bahwa sejarahnya tanah itu tidak dibeli oleh kolonial dari rakyat, tanah itu diambil begitu saja oleh penjajah. Lalu setelah penjajah pergi, pencatatannya dipindah dari catatan di milik kolonial pindah menjadi milik republik. Nah di situ rakyat-rakyat itu tinggal. Nah ini perlu ada solusi. Karena kalau kita hanya mengasumsikan seakan-akan kita beli tanah itu, akhirnya kita rebutan sama rakyat kita sendiri. Menurut saya sudah waktunya lagi kita tidak rebutan dengan rakyat kita sendiri. Sudah saatnya kita melihat mereka ini sebagai pemilik republik yang juga berhak untuk bisa tinggal dengan layak di tempat ini. Itu salah satu PR-nya. Banyak regulasi-regulasi kita yang harus lebih bernuansa keberpihakan kepada mereka yang kecil, kepada mereka yang lemah. Jadi apa yang salah? Ada atau tidak ada IMB dikeluarkan oleh Anies, ya tragedi ini tetap akan terjadi. Lain halnya kalau Anies mengizinkan orang di daerah yang kosong, orang diboyong ke sana, itu lain cerita. Jadi jangan mengadili atau mengekspresikan sesuatu secara sepotong-sepotong. Mari lihat secara luas sehingga kita adil. Tapi ya itulah kesumbangan suara mesin politik sebelum tahun 2024. Dan ada satu hal lagi yang bagi kita sayangkan, bahwa sebenarnya pemilu ini adalah kontestasi, bukan perang. Kontestasi, sebagaimana kita tahu, katakanlah dalam olahraga tinju, ya ada aturan-aturannya, ada cara-caranya, ada syarat-syaratnya. Tidak berlaku, katakanlah, hukum perang. Kalau dalam tinju misalnya, tidak boleh menonjok lato-lato, tidak boleh menyolok mata, dan segala macam. Itulah aturan. Begitu juga dalam kontestasi pemilu ini. Tapi yang terjadi adalah saat ini banyak kalangan menganggap ini peperangan. Kenapa Bang Gica bilang? Karena terlalu banyak hal-hal yang sifatnya dalam tanda petik biadab, menyerang, dan yang diserang kebetulan ya ini si calon yang sudah pasti nih, sudah ngantongin tiket, si Anies Baswedan ini. Apapun masalah dikaitkan dengan Anies. Namun Gica, ada satu hal yang seharusnya ini bisa cooling down kalau ya kita tahu bahwa Bapak Presiden adalah sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Sepanjang Anies dicalonkan, baik ketika belum punya tiket 20% maupun setelah punya tiket 20%, tentu kita berharap sebagai kepala negara, Bapak Presiden kita ya mengeluarkan statement lah, berbicara lah, bahwa ya nggak usah mengucapkan selamat lah, tetapi ya intinya memberi sinyal bahwa beliau senang semakin banyak calon, semakin banyak pilihan bagi masyarakat, dan semakin banyak ide gagasan yang keluar dari para calon tersebut untuk memperbaiki atau meneruskan apa yang beliau sudah rintis. Jadi ya sebagai jelata kita berharap Bapak Presiden kita sebagai kepala negara ya memberi statement lah bahwa semua calon sepanjang memenuhi syarat itu layak mendapat selamat, mendapat dorongan semangat dari Bapak Presiden kita. Agar apa? Agar kondisi, suasana, situasi panasnya mesin ini menjadi sehat, tidak Pincang bunyinya seperti yang saat ini kita dengar.
pincang dan sumbang terhadap Anies Baswedan. Tentu ini tidak adil. Demikian kicau pendek soal Memanasnya mesin politik. 2024 yang pelaksanaannya, prosesinya tidak sampai setahun lagi. 14 Februari 2024 pemilu serentak. Mari kita menjadi pemilih yang waras, yang sehat, yang mengambil keputusan siapa yang akan kita pilih benar-benar berdasarkan pertimbangan rasional. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.